Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Nurazizah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel populer saya mengenai bahaya kurangnya minum air putih. Kamu termasuk tim yang suka minum atau sebaliknya? Berapa banyak air putih yang kamu minum setiap harinya? Meskipun air putih tidak berkalori, air putih memiliki peranan penting bagi tubuh. Bagi kamu yang malas minum dan belum memenuhi kebutuhan 6-8 gelas air putih sehari, kamu bisa coba dengan perlahan dan bila perlu menerapkan tips agar tidak malas minum air putih. Agar terhindar dari bahaya kurangnya minum air putih. Jika kamu kurang minum air putih, akan mudah menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK. Apa yang dimaksud infeksi saluran kemih? Yaitu terjadinya infeksi pada organ yang termasuk dalam sistem kemih. Organ tersebut bisa ginjal, uretra, atau kandung kemih. Ingat ya, infeksi saluran kemih merupakan penyakit yang menyakitkan dan menyiksa. Penderita dapat merasakan nyeri yang hebat dan sensasi seperti terbakar pada kemaluannya ketika kencing. Dari data yang diperoleh, beberapa orang bahkan memiliki resiko buang air kecil yang ditandai dengan urin berwarna merah karena mengandung darah. Bahkan juga mungkin mengalami kesulitan buang air kecil, atau urin mereka mungkin hanya keluar sebagian. Ketika kuman memasuki saluran kemih melalui uretra dan mulai tumbuh di sana, infeksi saluran kemih biasanya akan terjadi. Setelah bakteri bertahan dan tumbuh, kemudian menyebabkan infeksi serius pada sistem saluran kemih. Jumlah urin yang dihasilkan tidak akan cukup untuk membilasnya. Jika kamu adalah orang yang jarang mengonsumsi air putih hingga dehidrasi, persis seperti saat kamu ingin membuang kotoran ke toilet. Kotoran tidak akan hilang seluruhnya jika tidak ada cukup air untuk membilasnya atau menyiramnya. Akibatnya, masih ada bakteri dan partikel asing yang berkumpul di kandung kemih, tumbuh dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Karena uretra lebih pendek pada wanita daripada pria, karena adanya saluran yang lebih pendek, menjadi penyebab mudahnya untuk bakteri naik. Namun, meski tetap lebih suka menahan kencing, pria juga berisiko sama jika jarang minum air putih. Apakah masih mau menganggap sepele penyakit ini? Mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Biaya pengobatan pun tidak sedikit. Perlunya kesadaran masyarakat menjadi faktor penting akan kurangnya minum air putih, yang masih sering dianggap sepele. Apalagi remaja-remaja yang gemar minum minuman bersoda, berwarna, dan lain sebagainya. Serta jika tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Sangat disayangkan apabila hal itu terjadi. Selain itu, jika membersihkan tidak dilakukan dengan benar, apalagi tidak dilakukan dengan cara yang bersih atau bahkan sama sekali tidak menggunakan air, kemudian bakteri akan menumpuk di sekitar alat kelamin. Untuk menghindari keluarnya sisa feses atau kencing, membersihkan dapat dilakukan dari arah depan ke belakang, bahkan terutama bagi wanita. Selain itu, gagal ginjal adalah kekhawatiran lain yang bisa timbul akibat asupan cairan yang rendah. Gagal ginjal adalah kondisi di mana penurunan fungsi ginjal dalam menyaring limbah sisa metabolisme tubuh dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Menariknya, berdasarkan tren saat ini, penderita gagal ginjal digemari oleh kalangan muda. Pernah ada di salah satu akun sosial media di Twitter. Ia merupakan perawat di salah satu rumah sakit. Ia mempunyai pengalaman, kemudian ia menuliskan, "Saya pernah bertemu 2 pasien muda yang berumur 20 tahun, sudah mengalami gagal ginjal akut, sehingga menyebabkan gagalnya jantung. Setelah diulik lebih lanjut, ternyata hobi minum minuman manis kemasan dan tidak suka air putih. Maka dari itu, ayo sayangi ginjalmu, minum air putih yang cukup, dan jangan sampai tidak boleh minum karena sudah gagal ginjal." Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.